Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal ataupun juga JICT melakukan aksi mogok kerja terhitung mulai hari ini. Aksi mogok ini didasari ketidakpuasan pekerja kepada direksi yang tidak menggubris pembayaran kontrak JICT dengan Pelindo II. 1.000 pekerja anggota Serikat Pekerja JICT melakukan aksi mogok kerja terhitung mulai hari ini hingga 7 hari mendatang. Para pekerja pelabuhan ini hanya duduk di halaman depan kantor JICT dan menggelar upacara bersama di halaman kantor. Ikut mogok. Baru tadi pagi dari jam 7. Ya nggak bisa masuk juga sih, memang dilarang juga dari tadi. Absensi juga pagi, dari jam 3 pagi tuh katanya nggak boleh, pada diusir-usirin. Alasannya ya nggak tahu ya, dari manajemen katanya nggak boleh masuk gitu. Nggak ada penjelasan sih dari manajemen. Aksi mogok pekerja ini digelar akibat kekecewaan terhadap pihak direksi yang melanggar kesepakatan damai dengan pekerja pada Mei. Selain itu, perpanjangan pembayaran kontrak JICT terhadap Pelindo II dianggap tidak sah. Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan, akibatnya negara mengalami kerugian 4,8 triliun rupiah. Para pekerja ini hanya meminta direksi menyelesaikan permasalahan pembayaran kontrak yang masih terkatung-katung. Nah, ini hak terakhir yang kita ambil. Jadi langkah terakhir, kalau misalnya langkah-langkah sebelumnya juga udah kita ambil juga. Langkah-langkah sebelumnya misalnya beraudiensi, kemudian juga kami pernah juga melakukan demonstrasi, kemudian juga kami juga pernah dipanggil oleh Pansus beraudiensi dengan kementerian-kementerian terkait. Gitu. Aksi mogok ini dapat menghambat aktivitas pelabuhan sebab 35 pelayaran akan terganggu yang bisa menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Gunawan Sugro, Jakarta. Lantas bagaimana situasi aksi mogok kerja pekerja JICT? Kita langsung menuju Arman Helmi saat ini di kantor JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Halo Arman, selamat sore. Sampai saat ini masihkah mogok? Dan kalau aktivitas ini sehari saja, berapa potensi kerugian aktivitas bongkar muat yang terjadi akibat mogok kerja pekerja JICT ini, Arman? Selamat sore Hera, memang betul sekali dampak ataupun juga imbas daripada aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 680 pekerja ataupun juga serikat pekerja di bawah PT JICT ini memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk data pasti berapa jumlah atau total kerugian yang dialami sejauh ini masih terhitung, namun perkiraan saya ataupun juga analisa saya itu kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah begitu Hera. 1 jam saja tidak ada aktivitas bongkar muat peti kemas, kerugiannya juga cukup banyak. Apalagi ini sudah hampir 1 hari tidak ada aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Memang beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol bersama serikat pekerja PT JICT, yaitu Nova Sofyan Hakim. Beliau memang sangat menitik beratkan di samping masalah ataupun juga tuntutan mereka terhadap PT JICT, yaitu ada 3 tuntutan. Yang pertama perjanjian kerja bersama, kemudian masalah bonus tahunan, ada juga masalah program tabungan investasi berjangka. Namun yang paling krusial menurut mereka Hera, bahwa tuntutan mereka adalah lebih kepada pembayaran upah produksi. Karena menurut hitung-hitungan ataupun juga kalkulasi dari serikat pekerja PT JICT ini, seharusnya pekerja ataupun juga karyawan mendapatkan peningkatan upah produksi sebesar 12 hingga 15%. Namun ternyata yang mereka temui malah upah jasa produksi ini turun menjadi 42%. Nah, setelah dianalisa ataupun juga mereka pikirkan masalah ini, ternyata ini disebabkan oleh karena adanya skema perjanjian ataupun juga kontrak kerjasama untuk menjalankan atau mengolah JICT antara PT Pelindo II dan juga PT Hachington Indonesia. Di samping itu juga dengan dikelolanya oleh PT Hachington ini di masalah JICT ini, ada temuan ataupun juga hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan adanya temuan kerugian negara sebesar 4,08 triliun rupiah. Hal ini memang sangat berpengaruh begitu terhadap kinerja ataupun juga produktivitas dari PT JICT sendiri, karena memang menurut para pekerja sistem kontrak kerjasama antara PT Pelindo II dan juga PT Hachington Indonesia ini cacat hukum, karena menurut kesepakatan ataupun juga peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN pada bulan 9 Juni 2015, bahwa saat itu memang
51% saham harus dipegang oleh PT Pelindo II. Nah, dari situ saja menurut mereka ini semua sudah cacat hukum dan sangat merugikan pekerja sendiri. Di samping itu juga selain adanya kontrak kerja yang menurut mereka tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada para pekerja itu sendiri, mereka juga mengkhawatirkan ini juga bisa mengakibatkan kerugian kepada perusahaan tempat mereka bekerja dan nantinya juga berdampak pada kerugian negara begitu, Hera. Dan tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol bersama para pekerja ini, sesuai perjanjian ataupun juga kesepakatan mereka dengan aparat kepolisian, aksi ataupun juga mogok kerja ini akan mereka lakukan selama 7 hari kerja. Jikalau selama 7 hari kerja dari pihak manajemen sudah memberikan solusi dan sudah mau bertemu dengan para pekerja, maka mereka akan menghentikan aksi mogok kerja ini. Namun jikalau setelah 7 hari pihak manajemen belum juga memberikan solusi kepada para pekerja, mereka dengan kesadaran sendiri akan menghentikan aksi mogok kerja ini. Karena memang menurut mereka sama sekali dari hati nurani mereka yang terdalam katanya, mereka tidak mengharapkan atau tidak menginginkan aksi mogok kerja ini terjadi karena memang 1 hari saja mereka tidak bekerja akan merugikan kerugian yang sangat besar. Mungkin sementara itu dulu, Hera. Arman, kalau 7 hari itu berlaku karena kita tahu Pelabuhan Tanjung Priok adalah yang terbesar di Indonesia, nadi kegiatan ekspor-impor itu akan sangat fatal akibatnya. Apakah Anda sudah mendapatkan konfirmasi baik dari pihak Pelindo II atau juga dari pihak Serikat Pekerja? Apakah akan ada komunikasi dalam waktu sangat dekat ataupun segera antara Pelindo II dengan Serikat Pekerja? Atau Anda mendapatkan respon dari Pelindo II? Apa tanggapan mereka terkait tuntutan pekerja? Terkait tuntutan daripada Serikat Pekerja PT JICT ini memang menarik sekali. Selain adanya Serikat Pekerja JICT juga tadi turut hadir dalam aksi mogok kerja ini serikat pekerja yang lain yang bersinggungan atau berkaitan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Di antaranya ada juga Serikat Pekerja dari Jasa Armada Indonesia. Mereka memang sudah berkoordinasi dengan pihak JICT, pihak Pelindo II dan juga aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jikalau memang aksi ataupun juga kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok sempat terhambat ataupun juga lumpuh begitu, Hera. Untuk sementara kegiatan bongkar muat peti kemas ini dipindahkan ke kawasan bongkar muat di daerah Koja, meskipun menurut mereka kegiatan ataupun juga sistem di daerah Koja tidak semaksimal sistem yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok begitu. Dan Polda Metro Jaya juga tadi siang melalui Wakapolda sempat hadir dan melihat secara langsung seperti apa aksi mogok kerja dari para serikat pekerja ini, dan menurut aparat kepolisian mereka akan berjanji untuk memediasi atau melakukan mediasi dan memfasilitasi pertemuan antara manajemen, direksi dan juga para serikat pekerja ini besok hari. Namun sebelum mediasi ini akan dilakukan besok hari, ternyata juga para pekerja sudah melakukan dialog ataupun juga berunding bersama manajemen dari PT JICT ini tadi malam yang diprakarsai atau difasilitasi oleh Dirjen Ketenagakerjaan. Namun sampai dengan pertemuan sekitar pukul 12.30 atau pukul setengah 1 malam ternyata tidak tercapai atau tidak terdapat kesepakatan antara serikat pekerja maupun dari manajemen PT JICT. Justru dari manajemen atau direksi PT JICT seperti angkat tangan dan beliau atau mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengabulkan tuntutan dari para serikat pekerja ini. Untuk itu mereka menuntut agar supaya kementerian ataupun juga pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, terlebih juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mengusut ataupun juga mengatasi masalah ini supaya tidak terus-menerus berlanjut begitu, Hera. Arman, terakhir mungkin saya penasaran gitu, karena ini kan akan berlanjut 7 hari gitu, dan kemudian JICT juga merasa tidak berwenang. Jadi kan deadlock tuh, nggak ketemu SP-nya maunya gimana, Pelindo II-nya juga tidak ketemu gitu. Apakah ada solusi yang akan dilakukan oleh selain tadi ke Pelabuhan Koja ya? Apakah akan ada rekrutmen baru misalnya untuk pekerja tersebut untuk terus agar aktivitas ekspor impor, bongkar muat tetap berjalan normal seperti biasa, Arman? Sebenarnya wacana untuk merekrut pegawai baru masih belum mereka sampaikan atau mereka paparkan tadi begitu, ya. Justru memang terdengar oleh mereka adanya pengurangan karyawan di PT JICT. Namun mereka terus berjanji aksi mogok ini tidak akan begitu lama. Jikalau memang nanti malam ataupun juga besok sudah tercapai kesepakatan ataupun juga kesepakatan dan juga persetujuan dalam mediasi, mereka akan segera menghentikan aksi mogok ini dan mereka akan bekerja seperti biasa begitu, ya. Mereka hanya mengharapkan supaya manajemen, direksi bertemu dengan mereka dan menyampaikan solusi, meskipun menurut mereka solusi itu akan belum terlaksana pada besok ataupun juga hari itu juga. Mereka berharap adanya komunikasi yang baik dulu, ada itikat baik dulu dari direksi ataupun di manajemen untuk menemui mereka dengan difasilitasi oleh aparat kepolisian. Mungkin seperti itu dulu, Hera.
Arman, nanti kita akan update seperti apa posisi terakhir, negosiasi terakhir, langsung nanti laporannya dari Anda. Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia melaporkan. Sementara itu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merasa heran dengan tuntutan-tuntutan pekerja Jakarta International Container Terminal yang menggelar aksi demo hari ini. Luhut menegaskan gaji pekerja JICT sudah besar sekali. Luhut menyebut gaji mereka tertinggi kedua di dunia. Ia meminta para pekerja JICT tidak membuat tuntutan aneh dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Soal pemogokan tadi itu kan saya udah bilang berkali-kali, saya juga bingung. Nomor 2 tertinggi di dunia. Atau berapa itu operatornya lah. Itu untuk ukuran level apa Pak? Ya itu operatornya di situ. Iya. Saya aja gaji saya cuma 19. Aneh lah gitu. Jadi katanya bonusnya kurang. Saya nggak tahu, saya mau cek lagi dicek.